Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun berada, kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada video kali ini bersama saya Husnatul Ulia, kita akan membahas sebuah materi pembelajaran yang sangat menarik. Materi tersebut adalah mengenai perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Materi ini merupakan materi yang mengandung banyak sekali ilmu pengetahuan dan wawasan yang harus teman-teman miliki. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan teman-teman peroleh dengan mempelajari materi ini. Pertama, teman-teman akan mampu menjelaskan pengertian dari perubahan lingkungan. Kemudian, bisa menentukan faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menjelaskan dampak dari perubahan lingkungan terhadap kehidupan. Sebelum masuk ke pengertian, ayo kita amati gambar berikut terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar pertama. Pada gambar tersebut, teman-teman bisa lihat ini adalah gambar sebuah sungai. Sebuah sungai yang belum tercemar, dan di sana ada banyak bebatuan yang bersih. Kemudian, di tepi-tepi sungai tersebut tumbuhlah tumbuhan hijau yang subur. Namun, selang beberapa waktu, terbentuklah suatu sungai yang di dalamnya terdapat banyak sekali sampah-sampah, baik itu sampah plastik ataupun sampah-sampah organik yang lainnya. Jika teman-teman melewati sungai ini, tentu akan terbau bau yang sangat busuk. Kemudian lanjut ke gambar kedua. Gambar ini merupakan gambar sebuah hutan yang masih hijau. Teman-teman bisa lihat di sana ada pepohonan hijau yang beraneka ragam. Kita bisa tebak di sana tentu tinggal banyak sekali spesies tanaman dan juga hewan. Namun, selang beberapa waktu, hutan tersebut ditebangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan jadilah seperti gambar yang di sebelah kanan. Hutan tersebut menjadi gundul, itu akan mengakibatkan rusaknya habitat ataupun tempat tinggal untuk makhluk hidup yang sebelumnya tumbuh dengan baik di sana. Nah, gambar-gambar ini merupakan beberapa gambar yang menunjukkan terjadinya perubahan lingkungan pada suatu daerah. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi. Pertama, kita akan membahas pengertian terlebih dahulu. Perubahan lingkungan adalah peristiwa terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Jadi, terjadinya perubahan lingkungan tersebut mengakibatkan keseimbangan yang awalnya pada lingkungan tersebut sudah tercipta dengan baik, namun karena terjadinya perubahan lingkungan, akhirnya keseimbangan tersebut menjadi terganggu. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan itu ada yang pertama faktor alam dan yang kedua oleh faktor manusia. Berikut pembahasannya. Faktor buatan merupakan faktor yang berasal dari luar alam itu sendiri. Faktor ini bisa disebabkan oleh ulah tangan manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Dan yang kedua, sebagai faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan, itu adalah faktor alami. Faktor alami merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan dan ini terjadi karena alam itu sendiri. Nah, berikut akan saya jelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa saja contoh-contoh dari faktor alami dan faktor buatan yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Terlebih dahulu, kita akan menjelaskan mengenai faktor alami. Faktor alami pertama yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan satu peristiwa terjadinya goncangan pada bumi
Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng ataupun mungkin diakibatkan oleh gunung meletus. Gempa bumi yang terjadi akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Fasilitas-fasilitas umum menjadi roboh. Karena adanya gempa bumi ini nantinya akan mengakibatkan perubahan pada suatu lingkungan di daerah tempat terjadinya gempa tersebut. Kemudian kita masuk ke faktor alami yang kedua, yaitu gunung meletus. Teman-teman mungkin bisa melihat ataupun mungkin sering menemukan terjadinya peristiwa gunung meletus, baik itu melihat di TV ataupun mungkin melihat di media cetak yang lainnya. Dari terjadinya suatu peristiwa gunung meletus, hal ini akan mengakibatkan rusaknya habitat-habitat ataupun tempat tinggal di sekitar gunung tersebut. Biasanya hal ini akan mengakibatkan terjadinya korban jiwa ataupun korban harta. Kemudian selain dampak tersebut juga akan menimbulkan matinya tumbuhan ataupun hewan yang bertempat tinggal di sekitar gunung tersebut. Kemudian teman-teman, faktor alami ketiga yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan adalah tsunami. Tsunami pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 2004 dan kemudian akhir-akhir ini juga pernah terjadi. Tsunami tahun 2004 di Aceh benar-benar memberikan dampak berupa perubahan lingkungan yang sangat signifikan bagi daerah di sekitar pantai. Hal ini mengakibatkan banyak rumah dan juga infrastruktur yang ada di sana menjadi rusak. Bahkan, korban jiwa yang ditelan dalam bencana ini sangatlah banyak. Terjadinya tsunami menjadi suatu faktor alami yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan lingkungan. Kemudian, faktor alami terakhir yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan adalah angin kencang. Seperti halnya faktor-faktor yang lain, angin kencang juga mampu merusak fasilitas umum ataupun rumah-rumah warga. Adanya angin kencang bisa saja mencabut beberapa tumbuhan yang memiliki bobot berat dan nantinya akan mengakibatkan beberapa rumah menjadi tertimpa oleh tanaman tersebut dan menjadi rusak. Inilah beberapa faktor alami yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai faktor buatan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Pertama, kita akan membahas mengenai penebangan hutan. Penebangan hutan merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa kita hindari lagi pada zaman sekarang ini. Di Indonesia sendiri, penebangan hutan sudah sangat lumrah terjadi. Sampai saat ini, wilayah hutan di Indonesia terus berkurang dari tahun ke tahunnya. Berbagai macam alasan dikemukakan sebagai suatu pembenaran atas penebangan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun yang pastinya, terjadinya penebangan hutan ini hanya akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan kita juga. Kemudian faktor buatan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur selalu ditingkatkan dari tahun ke tahunnya. Sebagai bukti, katanya Indonesia adalah negara yang akan menuju negara maju. Pembangunan infrastruktur tanpa kita sadari ternyata memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perubahan lingkungan. Dalam pembangunan tersebut, tentu akan dibutuhkan lahan-lahan yang begitu besar. Dan pembangunan lahan ini tentu akan menebang beberapa tanaman ataupun pohon-pohon di lahan tersebut agar terbentuknya suatu wadah untuk pembangunan infrastruktur yang diinginkan. Contohnya saja dalam pembangunan jalan tol. Selain itu, juga bisa kita lihat dalam pembangunan rumah sakit, pembangunan mal, pembangunan perumahan, dan lain sebagainya. Kita selalu berdalil bahwa semua itu dilakukan demi kemajuan. Namun, tanpa kita sadari, semuanya hanya akan memberikan dampak yang begitu buruk bagi lingkungan kita sendiri. Kemudian, faktor buatan selanjutnya yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan adalah pembakaran hutan.
Pembakaran lahan ataupun pembakaran hutan biasanya disinyalir sebagai suatu langkah mudah untuk membuka lahan pertanian. Namun, hal ini memberikan dampak perubahan lingkungan yang sangat besar. Misalnya saja, asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut akan memberikan dampak terhadap terganggunya penerbangan di daerah tersebut. Selain itu, asap tersebut juga bisa diekspor ke daerah-daerah lainnya. Namun, pengeksporan ini hanya memberikan dampak negatif saja. Misalnya, dalam pembakaran hutan yang terjadi di Riau, hal ini menyebabkan beberapa daerah di sekitar tempat tersebut juga terkena efek dari adanya kabut ini. Tidak hanya di daerah Riau saja, namun hal ini juga sampai ke provinsi-provinsi di sekitar Riau, dan juga ada yang sampai ke negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia. Baiklah teman-teman, untuk faktor buatan terakhir yang akan kita jelaskan yaitu mengenai pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah secara sembarangan ternyata juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Beberapa orang menganggap bahwa membuang sampah sembarangan bukanlah suatu hal yang akan dapat mengakibatkan perubahan lingkungan. Namun, jika semua orang beranggapan seperti itu, maka sampah-sampah yang dihasilkan akan menyebabkan terganggunya lingkungan. Selain mengakibatkan perubahan lingkungan, hal ini juga akan mengganggu kita sendiri sebagai pengguna lingkungan tersebut. Contohnya saja, ketika tepian jalan sudah dijadikan sebagai tempat untuk membuang sampah, maka hal ini akan menyebabkan kita terganggu ketika melewati daerah tersebut. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai faktor alami dan faktor buatan yang dapat memberikan dampak perubahan terhadap lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke dampak dari perubahan lingkungan terhadap kehidupan. Ternyata terjadinya perubahan lingkungan akan memberikan dampak terhadap kehidupan kita sendiri, terutama kita sebagai manusia. Selain dampak yang diberikan terhadap manusia, ternyata hewan dan tumbuhan juga menerima dampak tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai apa saja dampak dari perubahan lingkungan terhadap kehidupan. Dampak pertama adalah kualitas lingkungan akan menurun. Karena terjadinya perubahan lingkungan ini, maka suatu lingkungan yang awalnya mampu memberikan kehidupan dan ketersediaan lahan yang cukup akan menurun. Udara yang sedari dulunya bersih akan berubah menjadi tercemar. Begitu juga dengan sungai-sungai yang awalnya mengalirkan air yang jernih, akhirnya menjadi sungai yang pengaliran airnya tidak lagi lancar dan dipenuhi oleh sampah-sampah. Hal ini mengakibatkan kualitas lingkungan akan menurun. Dampak yang kedua adalah terjadinya pemanasan global atau global warming. Teman-teman bisa lihat, sebagai salah satu dampak dari terjadinya penebangan hutan yang secara besar-besaran di seluruh dunia, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global ini akan memicu terjadinya penipisan lapisan ozon, dan hal ini akan menimbulkan banyak sekali dampak bagi kita. Kemudian, dampak keempat adalah menyebabkan terjadinya kesenjangan kehidupan. Ternyata, dari perubahan lingkungan yang terjadi tersebut akan berpengaruh juga terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Contohnya saja, dari sebuah perubahan lingkungan yang terjadi, misalnya dari suatu daerah yang awalnya asri, tentu akan memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya. Mereka akan mampu hidup dengan baik dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ketika lingkungan itu terjadi perubahan, misalnya saja terjadinya pencemaran, maka akan mengakibatkan kesenjangan kehidupan terjadi di sana, mulai dari tidak tersedianya air bersih, lingkungan yang kotor, pemukiman yang kumuh, dan lain sebagainya. Dampak selanjutnya adalah menurunkan keanekaragaman organisme ataupun keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir adalah terjadinya perubahan iklim yang ekstrim. Ketika di suatu tempat terjadi perubahan lingkungan yang juga sangat
signifikan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap perubahan iklim. Hal ini bisa saja mengakibatkan kemarau yang sebelumnya tidak diprediksi, namun karena terjadinya perubahan lingkungan, bisa saja kemarau terjadi pada tempat tersebut. Dari sana, tentu kita semua bisa simpulkan bahwa semua ini terjadi karena ulah kita juga sebagai manusia yang sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi ini tetap bersih. Oleh karena itu, untuk menjadikan bumi kita tetap bersih dan asri, serta terhindar dari terjadinya perubahan lingkungan, maka kita sebagai generasi muda akan menjadi agen-agen yang akan menyelamatkan bumi kita dari perubahan lingkungan. Setelah memahami materi, selanjutnya kita akan melaksanakan latihan. Berikut soal-soal latihan yang akan teman-teman kerjakan. Selamat mengerjakan. Latihan ini berguna untuk memperdalam pengetahuan teman-teman mengenai materi kita tadi. Sekian penjelasan materi dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.